Haleluya, haleluya. Oh Bapa kami yang Bapa yang kami cintai, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami berseru bersama dengan semua orang yang berseru kepada nama-Mu di tempat ini. Oh Yesuslah Tuhan bagi segala bangsa. Oh kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Kristus yang hidup ada di dalam hidup kami. Karena Kristus yang hidup ada dalam hidup kami, maka kami juga akan hidup oleh kehidupan Kristus. Haleluya. Kami hidup di dalam kehidupan Kristus. Kami tidak lagi hidup di dalam kehidupan kami sendiri. Kami hidup di dalam kehidupan Kristus yang ada di dalam kami. Sehingga kami bisa berkata, aku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Haleluya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam imannya Yesus Kristus. Bukan iman kami, tapi iman anak Allah. Iman Yesus Kristus. Sehingga iman kami tak akan tergoyahkan, tak akan tergoncangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pagi hari ini berbicara bagi kami, sampaikan firman-Mu. Hidupkan kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah roh dan hidup. Kami percaya ketika kami mendengar firman Tuhan, kami menerima roh dan hidup dari Bapa sendiri. Kami dibangkitkan oleh kehidupan Allah sendiri. Kami dihidupkan, kami diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk ditaburi benih firman Tuhan. Dan kami percaya benih firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Karena kami akan menangkap firman-Mu dengan roh kami Tuhan. Sehingga kami dikenyangkan. Kami bukan diajar, tapi kami dikenyangkan, dipuaskan, dirawat oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi sampaikan firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib, yang kami cintai, yang kepadanya kami mengabdi, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Selamat siang semuanya. Selamat siang semua yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga Tuhan terus menumbuhkan saudara di dalam namanya. Haleluya. Hari ini saya mau share tentang manusia rohani. Mari kita baca dulu ayatnya dalam 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kalau saudara sudah ada di situ, bilang amin. Oke, mari kita baca sama-sama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ada manusia rohani, ada manusia duniawi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan sayangnya jemaat di Korintus masih digolongkan jemaat yang duniawi, manusia duniawi.
ada manusia rohani, ada manusia duniawi. Dan secara gamblang sebetulnya Paulus mengharapkan kita semua jemaat Tuhan menjadi seorang manusia rohani. Betul saudara-saudara? Dan sebetulnya Tuhan sejak semula juga mengharapkan kita semua menjadi seorang manusia rohani. Ingat, Allah adalah roh. Itu sebabnya dia bersifat rohani. Dan ketika dia mulai menciptakan manusia, maka manusia diciptakan dengan roh di dalamnya. Dengan harapan bahwa manusia yang diciptakannya akan menjadi manusia rohani. Manusia yang bersifat roh, sama seperti Tuhan yang bersifat roh. Agar roh manusia bisa berbaur dengan roh Allah, bisa menjadi satu dengan roh Allah. Itu sebabnya Tuhan mengharapkan kita menjadi manusia rohani. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam manusia pertama, dia ciptakan Adam dengan roh. Dari semua ciptaan yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini, hanya manusia yang diciptakan dengan roh. Ada makhluk hidup. Makhluk hidup itu bukan cuma manusia, saudara. Pohon itu juga makhluk hidup. Tapi pohon cuma punya tubuh, nggak punya jiwa dia. Dan juga nggak punya roh. Ya saudara, percayalah, pohon nggak punya perasaan. Ada binatang yang lebih tinggi hayatnya, jenis hayatnya daripada pohon, yaitu ya binatang, kucing, anjing, beruang, monyet, ya saudara, itu semua jenis binatang. Nah, binatang ini punya tubuh dan punya jiwa. Karena binatang juga punya keinginan, punya emosi, dan punya pikiran walaupun sedikit. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tapi makhluk hidup yang namanya binatang juga nggak punya roh, nggak diciptakan dengan roh di dalamnya. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam diri manusia yang kemudian menjadi roh manusia. Dan dari pertemuan antara roh dengan tubuh itu, maka terciptalah jiwa manusia. Dan itulah pribadi manusia yang ada di tengah-tengah. Nah saudara, itu sebabnya sejak semula Tuhan bertujuan supaya kita semua menjadi manusia rohani. Tapi Adam telah gagal sehingga mereka tidak lagi menjadi manusia, tidak lagi mungkin menjadi manusia rohani. Mereka malah menjadi manusia daging, menjadi manusia jiwani yang dikuasai oleh daging. Karena tubuh mereka sudah turun kualitasnya dari tubuh menjadi daging. Daging adalah tubuh yang kecenderungannya adalah berbuat dosa menentang Allah. Itulah daging. Sehingga jiwa mereka juga dipengaruhi oleh setan, oleh iblis, dan sehingga jiwa mereka lebih cenderung mengikuti keinginan daging daripada keinginan roh, dan roh mereka memang telah mati. Tapi Adam kedua datang untuk menebus kegagalan Adam pertama. Adam kedua datang dalam bentuk Roh Kudusnya. Dia datang pertama-tama dalam bentuk manusia. Dia lahir, dia mati dan bangkit kembali. Lalu dia naik ke sorga dan dia tercurah, dia turun kembali dalam bentuk Roh Kudusnya untuk masuk ke dalam diri kita. Sehingga ketika kita dilahirkan kembali, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Yesus Kristus itu masuk ke dalam hidup kita di dalam bentuk Roh Kudusnya. Ya saudara-saudara, dan ketika Roh Kudus masuk menjamah roh kita yang mati, maka roh kita dihidupkan. Dan roh kita ini menjadi rumah daripada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus berdiam di dalam roh kita. Itu sebabnya Alkitab juga mengatakan tubuh kita adalah bait Allah, karena roh ada di dalam tubuh. Nah itu sebabnya saudara-saudara, roh kita yang berbaur dengan roh Allah, ada hayat ilahi di dalamnya setelah kita lahir baru. Itulah roh yang harus kita hidup berdasarkan roh itu. Itu sebabnya Rasul Paulus menginginkan supaya orang-orang Korintus tidak lagi menjadi manusia duniawi, tetapi menjadi manusia rohani. Secara sederhana, manusia rohani bisa didefinisikan sebagai manusia yang hidup menurut rohnya yang sudah dilahirkan kembali. Menurut rohnya yang sudah berbaur dengan Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan istilah manusia rohani. Sementara manusia duniawi adalah manusia yang masih menuruti keinginan daging. Ini kalau terjemahan bahasa Inggrisnya manusia karnal, saudara-saudara. Manusia kedagingan.
Ya, tapi di Indonesia diterjemahkan manusia duniawi. Nah, hari ini ayo mari kita lihat lebih dalam apa ciri dari manusia rohani. Mengapa saya harus menyampaikan ciri dari manusia rohani? Supaya sama seperti Tuhan mengharapkan kita semua jemaat Tuhan menjadi seorang manusia rohani. Paulus juga mengharapkan semua jemaat Tuhan menjadi manusia rohani. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga mengharapkan semua jemaat Living Christ menjadi manusia rohani. Lawannya manusia rohani adalah manusia duniawi, manusia kedagingan, manusia yang hidup dan dipimpin oleh daging. Manusia rohani adalah manusia yang hidup dan dipimpin oleh roh, berjalan di dalam roh. Nah, ada beberapa ciri yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai manusia rohani dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. Saya fokus untuk membahas tentang manusia rohani sambil membandingkannya dengan manusia duniawi, saudara-saudara, supaya lebih jelas. Yang pertama ciri dari manusia rohani adalah dewasa di dalam Kristus. Jadi manusia rohani adalah manusia orang Kristen yang dewasa di dalam Kristus. Tolong garis bawahi kata di dalam Kristus. Karena ada banyak orang Kristen yang dewasa kelihatannya, tapi tidak di dalam Kristus dewasanya. Ya, dewasa secara alamiah dengan kekuatan alamiah, tapi tidak di dalam Kristus. Pasal 3 ayat 1 coba kita baca ulang. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi manusia duniawi, manusia karnal, manusia yang hidup menurut daging, itu manusia yang belum dewasa dalam Kristus. Makanya jangan heran kalau ada orang Kristen sudah lahir baru, yakin sudah lahir baru, tapi kelakuannya daging banget. Kok bisa ya orang Kristen sudah lahir baru tapi maunya berbuat dosa, suka jatuh ke dalam dosa, suka tinggal di dalam dosa. Kenapa? Ini namanya orang Kristen kedagingan. Orang Kristen yang hidup di dalam daging, yang hidup menurut daging. Dia tidak hidup menurut roh. Kalau dia hidup menurut roh kelahiran barunya, maka saya yakin orang Kristen tidak suka dosa. Orang Kristen benci dosa. Itulah yang seharusnya. Ayo bilang sama-sama saya, orang Kristen seharusnya benci dosa. Jadi kalau saudara tidak membenci dosa, malah mencintai dosa, ada sesuatu yang salah dalam hidup saudara. Mengapa? Saudara belum menjadi manusia rohani. Saudara masih menjadi manusia duniawi. Apakah dilahirkan baru? Iya, dilahirkan baru. Yakin dilahirkan baru. Kalau suratnya, kamu yakin dilahirkan baru? Iya, saya sudah lahir baru. Saya sudah percaya Yesus kok. Tapi kok masih kedagingan? Tapi kok masih suka jatuh ke dalam dosa? Karena masih bayi dalam Kristus. Belum dewasa dalam Kristus. Benih Kristusnya ada, cuma benih Kristus di dalam dirinya belum bertumbuh dewasa. Dia belum dewasa di dalam Kristus. Nah, kalau manusia duniawi itu bayi dalam Kristus, maka manusia rohani adalah manusia yang dewasa di dalam Kristus. Pak, maksudnya apa dewasa dalam Kristus? Ciri-cirinya apa orang yang dewasa dalam Kristus? Apakah kalau dia sudah banyak pelayanan itu tandanya dewasa dalam Kristus? No. Sorry kalau saya harus berkata, kalau saudara banyak pelayanan itu bukan ciri kalau saudara dewasa di dalam Kristus. Jadi semua yang melayani itu bukan ciri bahwa saudara sudah dewasa dalam Kristus. Bahkan maaf kalau saya harus berkata, bahkan orang yang khotbah di balik mimbar pun belum tentu dewasa dalam Kristus. Adakah bayi rohani yang bisa khotbah? Bisa. Itu sebabnya banyak kali di mimbar-mimbar gereja mengundang orang-orang yang masih bayi rohani. Artis baru bertobat disuruh khotbah. Masih bayi rohani, bisa khotbah nggak? Bisa, karena dia sudah terbiasa ada di depan umum. Apalagi kalau ibadahnya online, dia sudah biasa di depan kamera. Jadi nggak susah buat dia untuk bicara di depan kamera atau di depan orang.
Pembicara motivasi, bisa nggak khotbah? Bisa. Tapi dengan kemampuannya sendiri berkhotbah, walaupun dia belum dewasa rohani, bisa khotbah. Tapi berkhotbah dengan hayat alamiahnya, bukan dengan rohnya, saudara-saudara. Jadi orang yang dewasa dalam Kristus bukan berarti atau cirinya bukan banyak pelayanan. Enggak semua orang yang pelayanan sudah dewasa dalam Kristus. Kalau saudara sudah pelayanan di tempat ini, pastikan saudara adalah manusia rohani yang dewasa di dalam Kristus. Bilang amin dong. Pak, saya lihat ada orang-orang yang bisa bergerak dengan karunia-karunia roh, Pak. Itu luar biasa. Itu berarti dia sudah dewasa dalam Kristus. Maaf kalau saya harus berkata juga, karunia roh bukanlah ciri seseorang dewasa di dalam Kristus. Dewasa bicara soal hayat, bukan soal kuasa. Bisakah orang melayani dalam kuasa? Saya nggak berani bilang kuasa Allah, karena mungkin belum tentu semuanya kuasa Allah. Bisakah seorang bergerak dalam kuasa, tapi tidak dewasa dalam Kristus? Bisa. Itu sebabnya Matius 7 ayat 21 mulai, Yesus berkata, pada hari terakhir akan ada orang-orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, kami sudah menyembuhkan demi nama Tuhan, bergerak dalam kuasa. Kami sudah bernubuat demi nama Tuhan, karunia roh, kuasa. Tapi Tuhan berkata apa? Maaf, aku tidak mengenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Lah kok orang pelayanan dengan kuasa, kok pembuat kejahatan Tuhan? Apa Tuhan enggak salah? Setahu saya Tuhan enggak pernah salah, saudara. Lah gimana dong Tuhan? Orang bergerak dengan kuasa aja ditolak oleh Tuhan. Ini mungkin penolakannya bukan berarti dia tidak selamat ya saudara. Ini penolakan untuk masuk dalam kerajaan memerintah bersama dengan Kristus. Ditolak oleh Tuhan, malah Tuhan bilang pembuat kejahatan. Lah, berarti karunia roh, kuasa itu bukan ciri dari seorang yang dewasa rohani. Bisa nggak orang bergerak dalam kuasa tapi belum dewasa rohaninya? Bisa. Buktinya Matius 7 berkata seperti itu. Ya saudara, jadi apa dong ciri-ciri orang yang dewasa secara rohani? Oke, Efesus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 15 mari kita baca bersama-sama. Kira-kira inilah orang yang dewasa secara rohani. Dan saya mendorong setiap saudara miliki tujuan hidup sebagai orang Kristen untuk menjadi manusia rohani yang dewasa di dalam Kristus. Jangan mau jadi orang Kristen gampangan. Jangan mau jadi orang Kristen abal-abal. Yang cuma seminggu sekali ke gereja, itu pun di masa pandemi nggak ke gereja. Atau 2 minggu sekali ke gereja, itu pun di masa pandemi nggak ke gereja-gereja, gerejanya di rumah saja. Jadi saudara punya titel DRS, di rumah saja. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Efesus 4 ayat 13-15 berkata seperti ini, ayat 13 mulai, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi orang dewasa itu orang yang telah mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman di sini maksudnya adalah iman yang utuh. Dan iman yang utuh hanya didapat di dalam Kristus. Ya saudara, itu sebabnya Paulus berkata, hidupku yang kuhidupi. Paulus tidak berkata, ini imanku, aku hidup oleh imanku. Paulus tidak berkata begitu, karena Paulus tidak hidup oleh imannya sendiri. Paulus hidup oleh imannya Kristus. Kristuslah iman kita yang sejati.
Iman bukan sesuatu yang kita usahakan. Iman bukan sesuatu yang dipus-pus lalu menjadi iman. Iman adalah Kristus itu sendiri. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka kita akan memiliki imannya Kristus. Sorry, mungkin bukan memiliki, kita akan bisa hidup di dalam imannya Kristus. Makanya mengapa iman kita suka kembang kempis? Karena imannya bukan iman Kristus. Iman dari jiwa kita, iman alamiah kita. Iya kan saudara? Tapi kalau saudara hidup pakai iman Kristus, di dalam iman Kristus, enggak kembang kempis tuh imannya. Paulus sekali bertobat, dia maju terus dan enggak pernah mundur. Sekalipun dia harus menghadapi penganiayaan, dia enggak pernah mundur, dia enggak pernah menyangkal Kristus. Mengapa? Dia hidup di dalam iman Kristus. Dan saya berdoa supaya setiap kita semua, kita juga bisa hidup di dalam iman Kristus. Bukan iman kita sendiri, tapi iman Kristus. Saya sudah bosan beriman, saya sudah capek beriman. Mengapa saya capek beriman? Pernah dengar orang Kristen ngomong kayak gitu kan? Saya bergumul dalam iman. Kok beriman bergumul ya? Saya capek beriman. Kok beriman capek ya? Kenapa? Karena pakai imannya sendiri. Seharusnya kita memiliki iman yang utuh, iman yang bersatu dengan Kristus. Imannya Kristus. Itulah orang manusia rohani, orang yang dewasa di dalam Kristus. Jadi kalau manusia rohani, orang yang dewasa dalam Kristus, imannya itu enggak kembang kempis. Enggak nyala mati. Enggak up and down. Paham saudara? Jadi saya berdoa, kita semua berdoa supaya kita bisa hidup di dalam Kristus. Dan kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita juga akan hidup di dalam imannya Kristus. Sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah memiliki atau sudah mencapai kesatuan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kalau Paulus mengatakan, kalau Rasul mengatakan, sampai kita mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus Kristus, berarti ada pengetahuan yang salah tentang anak Allah. Kalau ada pengenalan yang benar tentang anak Allah, berarti ada pengenalan yang salah tentang anak Allah. Selama kita masih belum fix di dalam kita tentang anak Allah Yesus Kristus, kita belum kenal betul siapa Yesus Kristus, kita belum bisa disebut dewasa secara rohani. Kita belum bisa disebut dewasa di dalam Kristus. Bagaimana caranya kita mengenal Kristus, mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah? Satu-satunya jalan untuk saudara mengenal Kristus dengan benar adalah dengan hidup di dalam Kristus. Saudara tidak bisa mengenal Kristus kalau tidak hidup di dalam Kristus. Saudara tidak bisa mengenal Kristus kalau tidak tinggal bersama Dia. Kalau saudara tinggal bersama Dia, kalau saudara tinggal bersama saya selama 10 tahun, saudara akan mengenal saya. Betul ya saudara? Mengapa sebagian orang belum mengenal saya? Karena belum pernah tinggal sama-sama saya. Kadang-kadang kita ikut retreat, kita tinggal bersama-sama selama 3 hari 2 malam. Dalam 3 hari 2 malam itu saja, kita sudah lebih bisa mengenal orang lebih benar lagi. Waktu di retreat kita ngomong, gua kira dulu lu orangnya begini lu, ternyata setelah bergaul berapa hari, ternyata lu orangnya nggak begini, lu begitu, gitu saudara. Kita lebih mengenal karena kita tinggal bersama Dia. Apalagi dalam retreat saudara satu kamar. Wih, ternyata lu ngoroknya lumayan juga ya. Kayak angin puting beliung. Karena ada berbagai jenis ngorok juga saudara-saudara. Bunyinya beda-beda. Tapi itu bukan bagian kita untuk membahasnya lah. Sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Satu-satunya jalan untuk mengenal Kristus secara benar adalah
tinggal bersama Dia. Bagaimana kita bisa tinggal bersama Dia? Kita tinggal di dalam roh, karena Kristus tinggal di dalam roh kita. Kita hidup dalam roh, tinggal dalam roh, maka kita akan hidup bersama dengan Kristus dan kita akan mengenal Dia dengan benar. Lalu mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bagaimana caranya saudara bisa mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus? Artinya, bagaimana caranya saudara bisa dipenuhi sepenuh-penuhnya dengan Kristus? Caranya adalah ya Kristus terus memenuhi saudara. Bagaimana mungkin saudara bisa mencapai kepenuhan Kristus kalau Kristus nggak pernah tinggal di dalam saudara dan saudara nggak pernah tinggal di dalam Kristus? Kalau saya punya satu ember air, lalu saya masukkan gelas ke dalamnya, sebagaimana ember itu penuh dengan air, gelas itu akan penuh dengan air. Betul nggak saudara? Kristus itu kepenuhan Allah. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, sebagaimana Kristus dipenuhi dengan kepenuhan Allah, maka kita juga akan dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Tapi kita namanya kepenuhan Kristus. Kristus adalah kepenuhan Allah dan gereja adalah kepenuhan Kristus. Ya saudara, itu sebabnya gereja harus tinggal di dalam Kristus. Kalau tidak, gereja tidak akan pernah mengalami kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus cuma slogan belaka, tapi kita tidak pernah mengalaminya. Bagaimana cara saudara mengalami kepenuhan Kristus? Terus tinggal di dalam Kristus, engkau akan dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Dulu saya sering berdoa, Tuhan penuhi aku dengan kepenuhan-Mu, penuhi aku dengan kepenuhan-Mu. Apakah saya penuh? Ternyata enggak saudara. Jadi doa seperti itu kurang efektif rupanya. Tapi ketika kita tinggal di dalam Kristus, walaupun kita tidak berdoa, penuhi aku dengan kepenuhan-Mu, secara otomatis kita dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Dengan cara tinggal di dalam Dia. Bukan dengan cara berdoa supaya kita mengalami kepenuhan Kristus. Jelas ya saudara? Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Pada zaman Paulus menulis surat ini, ada banyak hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang licik dan menyesatkan. Permainan mereka palsu dan mereka mengajarkan berbagai angin pengajaran. Yang satu mengajarkan angin pengajaran A, yang lain mengajarkan angin pengajaran B, yang lain mengajarkan angin pengajaran C. Ada terlalu banyak angin pengajaran dan kita bingung yang mana yang benar. Ketika pertama kali kita tertiup oleh angin pengajaran, kita pikir this is the truth. Inilah kebenaran. Lama-lama kita ditiup oleh angin pengajaran itu terus mabuk juga saudara. Lalu kita ketemu dengan angin pengajaran lain, kita pikir inilah juga kebenaran. Nah saudara, selama saudara belum fix di dalam diri saudara mana pengajaran yang benar, itu mencirikan bahwa saudara masih anak-anak rohani yang masih terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kalau saudara mendengar pengajaran ini, lalu mendengar pengajaran itu, saudara mendengar satu pengajaran, lalu dalam diri saudara, dalam roh saudara, ada perasaan yang muncul, ada perasaan yang mengatakan, kok begini ya? Kok begitu ya? Nah itu kan artinya masih terombang-ambing oleh angin pengajaran. Lalu dengar yang lain, ada muncul yang lain lagi. Kok gini ya? Kok gitu ya? Yang ini bilang ini, yang itu bilang itu. Dipadukan, kok nggak ketemu ya?
Ketika saudara mendengar satu angin pengajaran lagi, lalu dalam roh saudara muncul, karena bagaimanapun juga di dalam kita tetap ada pengurapan yang mengajar kita tentang apa yang benar. Itu sebabnya ketika kita menerima sebuah pengajaran dalam roh kita, kita akan bisa merasakan. Ketika kita tahu, ketika kita menerima kebenaran yang benar-benar kebenaran, maka dalam roh kita akan menerima konfirmasi. This is the truth. Dan enggak ada lagi keraguan, enggak ada lagi pertanyaan, kok begini ya, kok begitu ya, kok begini ya, kok begitu ya. Kecuali saudara memang mulai awal. Ketika awal-awal kita mulai KTB, banyak terjadi konflik batin dalam diri umat saudara-saudara. Kok gini ya, kok gitu ya. Kenapa saudara kok gini ya, kok gitu ya. Saudara nggak pakai roh menerimanya. Saudara masih pakai pikiran. Saudara membandingkan dengan pengajaran yang lain. Itu sebabnya jadi bingung. Saudara masih anak-anak yang terus terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Lalu saudara terus diajar, hidup oleh roh, belajar dalam roh. Ayo pakai perasaan roh. Rasakan di dalam rohmu gimana. Saudara mulai terlatih untuk menggunakan roh saudara mulai mengerti ada perasaan hayat, ada perasaan roh yang muncul dalam diri saudara, lalu saudara mulai klik. Lalu akhirnya fix di dalam, inilah kebenaran. Itulah prosesnya kira-kira. Terus tenang, walaupun saya sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi gembala sidang, ketika saya mendengar sebuah pengajaran, dulu itu masih ada di dalam, kok begini ya, kok begitu ya, kayaknya kok nggak sesuai Alkitab ya, kan Alkitab bilang begini, kok diajarinnya begitu ya, gimana ya, cuma namanya artinya saya masih anak-anak, saya sudah gembala, tapi saya tidak malu untuk mengakui waktu itu ternyata saya masih anak-anak, karena masih terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saya terus bertanya-tanya, kok gini ya, kok gitu ya. Kalau saya baca Alkitab, kebetulan saya baca Alkitab terus saudara-saudara. Ya kalau saudara yang nggak baca Alkitab terus ya nggak tahu lah. Ya kalau orang yang baca Alkitab terus akan bisa bercermin. Alkitab bilang begini, kok itu bilang begitu ya, kok beda ya, kenapa ya, di mana bedanya ya. Kita jadi bingung saudara-saudara. Saya terus terombang-ambing. Sampai Tuhan mengatur segala sesuatunya. Dan saya betul-betul mencari kebenaran. Dan Tuhan mempertemukan saya dengan kebenaran. Ketika saya menemukan kebenaran ini, saya fix di dalam hati saya. Inilah kebenaran yang saya cari. Dan ternyata sederhana, kebenaran itu bernama Kristus. Saya cari-cari kebenaran ke seberang pulau, mendaki gunung, nyebrang lautan. Masih bingung, kok begini ya, kok begitu ya. Tapi ketika saya menerima kebenaran yang benar-benar berpusat pada Kristus saja, dalam roh saya fix, inilah kebenaran. Dan sesuai dengan Alkitab, kebenaran itu adalah Kristus, bukan yang lain. Itu sebabnya saya fix. Dan saya mempush keberanian saya untuk memulai sebuah kegerakan yang baru di tempat ini. Apa namanya? Pentakosta Reborn. Itu behind the scene aja saudara. Itu di antara kita aja. Nggak usah diumumkan, ya tolong jangan diumumkan. Saya fix di dalam, dan saudara, sekarang saya nggak pernah lagi itu terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Fix di dalam. Saya baru ngerti, oh rupanya ini maksudnya. Dulu saya masih terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran.
Sekarang setelah saya ketemu kebenaran, saya fix di dalam. Saya bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya fix. Sekarang kalau ada pengajaran lain, saudara tanya, pengajaran lain kayak gimana? Ini gini. Saya bisa jawab dengan fix. Dan saya bisa membedakan secara mantap apakah itu benar atau tidak. Saya berani mengatakan, dulu nggak berani, saudara-saudara. Saya bilang, dulu saya masih bodoh, dulu saya masih bisa ditipu, sekarang enggak lagi. Dulu saya masih dibohongi, masih bisa dibohongi, sekarang enggak lagi. Kalau orang mau bohongi saya nggak mau. Karena saya sudah tahu kebenaran. Saya sudah menerima kebenaran, mengenal kebenaran. Bagi beberapa saudara, pernyataan saya ini rasanya agak mengganggu saudara. Tapi kadang-kadang ketika kita bicara kebenaran, agak membuat enggak enak memang saudara-saudara. Bahkan saya sendiri mengakui apa yang dulu saya ajarkan belum 100% benar. Seorang yang mau berpisah dari saya berkata kepada saya izin mengundurkan diri dari LCC, oke? Walaupun saya tahu setelah saya berpisah dengan dia, saya akan menderita. Saya akan mengalami banyak musibah dan kecelakaan. Saya bilang, bohong. Saya bilang, bohong. Itu tidak benar. Dia bilang, saya tahu ketika saya berpisah dengan dia, saya akan kehilangan anugerah. Bohong. Saya bilang, kamu tidak akan kehilangan anugerah karena berpisah dengan saya. Kamu hanya akan kehilangan anugerah ketika kamu berpisah dengan Kristus. Karena Kristuslah anugerah. Saya hanya hamba Tuhan, saya hanya alat Tuhan, dan bukan Kristus. Kamu hanya akan menderita kalau kamu putus dari Kristus, bukan putus dari saya. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Kristuslah segalanya bagimu. Selama engkau ada di dalam Kristus, walaupun engkau tidak ada di dalam saya, engkau hidup. Saya serius dengan apa yang saya katakan. Hari ini kalau saudara merasa saya tidak benar, saudara tidak mau mengikuti saya, tapi sepanjang saudara mengikuti Kristus yang benar, engkau hidup. Engkau hidup bukan karena saya, tapi karena Kristus. Bukan karena saya. Tidak ada seorang hamba Tuhan pun yang bisa membesar-besarkan dirinya dan menyamakan dirinya dengan Kristus, saudara-saudara. Makanya saya bilang, kalau kamu mau berpisah dengan saya, kamu fix di dalam, kamu sudah yakin dalam pergumulan imanmu, silakan lakukan. Jangan takut kamu kena malapetaka ketika berpisah dengan saya. Bohong. Sekali lagi, bohong. Jadi bagi saudara-saudara yang mau memutuskan hubungan dengan saya, keluar dari LCC, kalau itu adalah hasil pergumulanmu dengan Tuhan, lakukan. Nggak usah takut kehilangan anugerah. Percayalah, selama saudara ada di dalam Kristus, engkau tidak akan kehilangan anugerah. Pastikan saja engkau terus ada di dalam Kristus. Walaupun engkau tidak ada di dalam LCC, tapi ada di dalam Kristus, engkau masih penuh dengan anugerah. Engkau masih diselamatkan, karena Kristus yang menyelamatkanmu, bukan Sony. Saya nggak pernah disalib buat saudara. Dan tidak akan. Ya secara rohani saya disalib buat saudara lah. Jadi ketika kita dewasa secara rohani, kita tidak lagi akan terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita fix di dalam, kita bisa membedakan yang mana Tuhan, yang mana bukan, yang mana Alkitab, yang mana bukan, yang mana kebenaran, yang mana pembenaran. Saya beritahu saudara, kalau saudara cari kebenaran dengan sungguh-sungguh, saya percaya saudara akan ketemu dengan kebenaran.
Tapi permasalahannya adalah seringkali orang nggak bisa membedakan dia ini sedang mencari kebenaran atau mencari pembenaran. Kalau engkau mencari pembenaran, engkau akan bertemu dengan pembenaran. Engkau tidak setuju dengan apa yang saya ajarkan, lalu engkau mencari pembenaran di tempat lain, engkau akan ketemu dengan pembenaran. Tapi maaf, pembenaran belum tentu kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Dan karena saudara sudah lahir baru, engkau seharusnya bisa menangkap dalam rohmu, ini kebenaran atau bukan. Kalau dalam rohmu terus bertanya-tanya, artinya ada sesuatu yang salah di sana. Karena di dalam diri saudara tetap ada pengurapan yang memberitahu saudara, yang mengajarkan saudara tentang kebenaran. Bahkan Alkitab dengan jelas berkata, sebetulnya kamu nggak perlu diajar oleh orang lain kok. Ya, sudah baca Alkitab seperti itu kan tulisannya. Asal kamu mengikuti pengurapan yang di dalam itu, kamu akan bisa hidup dalam kebenaran. Karena pengurapan itu mengajarkan kamu tentang seluruh kebenaran. Ya saudara, jadi belajarlah menggunakan roh saudara dalam menilai segala sesuatu. Karena pengurapan yang Tuhan taruh dalam diri saudara, itu ada di dalam roh saudara. Amin. Ketika saudara menilai perkataan saya benar atau tidak, saudara tidak bisa menilainya dengan pertimbangan pikiran saudara. Saudara salah. Saudara harus mempertimbangkannya dengan perasaan roh saudara. Saudara harus menerimanya dengan perasaan roh saudara, maka saudara akan tahu yang mana benar, yang mana salah. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Orang yang dewasa dalam Kristus itu, saudara-saudara, bertumbuh dalam segala hal. Segala hal artinya segala hal. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kalau saudara bertumbuh, tapi bertumbuhnya bukan ke arah Kristus yang adalah kepala, engkau tidak bertumbuh. Semua pertumbuhan kekristenan harus menuju kepada satu tujuan, Kristus yang adalah kepala. Kalau engkau bertumbuh tapi tujuannya bukan kepada Kristus, engkau bukan bertumbuh. Kalau engkau bertumbuh tapi tidak semakin sama seperti Kristus, tidak semakin mengekspresikan Kristus, engkau bukan bertumbuh. Engkau mungkin bisa memanifestasikan karunia roh, tapi engkau tidak mengekspresikan Kristus. Orang di Korintus bergerak dalam karunia-karunia roh. Itu sebabnya dalam semua surat Rasul Paulus kepada gereja-gereja di berbagai belahan dunia, hanya di Korintus dia membahas tentang karunia roh. Mengapa? Karena di sana mereka mempraktekkan karunia-karunia roh cuma kacau. Makanya dia tulis surat tentang pengaturan karunia roh supaya tidak terjadi kekacauan. Kalau orang bertumbuh ke arah karunia, bukan ke arah Kristus, hasilnya adalah jemaat Korintus. Banyak karunia tapi banyak kacau. Banyak kuasa tapi banyak kacau. Kira-kira bisa lanjut nggak nih? Kayaknya ubun-ubun saudara udah panas begitu. Udah berasap gitu. Lanjut ya Pak ya. Terima kasih Pak atas dukungannya Pak. Minimal satu orang mendukung saya. Jadi inilah orang yang tinggal di dalam Kristus, orang yang dewasa di dalam Kristus. Orang yang dewasa di dalam Kristus itu, dia tinggal di dalam Kristus, dia berakar di dalam Kristus, dia bertumbuh di dalam Kristus, ke arah Kristus, dan menghasilkan buah yang adalah Kristus. Dengan kata lain, dia mengekspresikan Kristus. Yang namanya buah itu harus sama dengan pokoknya. Kalau pokoknya anggur, buahnya pokoknya semangka, buahnya.
Daunnya boleh daun sirih, tapi buahnya tetap semangka, saudara. Yang namanya buah harus sesuai dengan pokoknya. Kalau pokok saudara adalah Kristus, benih saudara adalah Kristus, maka buah yang harus saudara hasilkan adalah Kristus, bukan pelayanan, bukan karunia roh, bukan kuasa, bukan berkat. Buahnya adalah Kristus. Saudara mengekspresikan Kristus. Itulah buah. Itulah orang yang dewasa di dalam Kristus. Oh, haleluya. Baru nomor 1 udah jam 11:30, saudara. Ini jamnya kayaknya kecepatan ya. Kecepatan 10 menit ya. Jadi saya bisa lewat 10 menit. Jadi orang yang dewasa dalam Kristus adalah orang yang penuh dengan Kristus dan mengekspresikan Kristus. Itulah orang yang dewasa dalam Kristus, itulah manusia rohani. Paulus menegur Korintus dengan cukup keras karena mereka memanifestasikan karunia roh, tapi banyak kekacauan terjadi di sana. Ada dosa percabulan bahkan di sana. Wow. Oke, kita lanjut aja. Yang kedua. Ciri manusia rohani yang kedua adalah bisa menerima makanan keras. Bisa menerima makanan keras. Bisa menerima makanan keras. 1 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3a. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Manusia duniawi atau manusia karnal, orang Kristen kedagingan, itu nggak bisa menerima makanan keras, saudara. Cuma bisa diberikan susu. Tapi manusia rohani bisa diberikan makanan keras, bisa menerima makanan keras. Apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus makanan keras? Makanan keras adalah pewahyuan ilahi. Manusia karnal tidak bisa menerima pewahyuan ilahi. Mengapa? Karena mereka menerima segala sesuatu dengan daging, dengan jiwa mereka, bukan dengan roh mereka. Itu sebabnya mereka tidak pernah bisa menerima pewahyuan roh. Karena pewahyuan roh berasal dari roh dan diberikan kepada roh. Dan kalau mereka menangkapnya bukan dengan roh, mereka tidak bisa menerima makanan itu. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan susu kepada mereka. Artinya susu apa? Makanan lunak. Makanan lunak apa? Pewahyuan ilahi tapi yang dangkal-dangkal. Cetek-cetek gitu, saudara. Cetek-cetek. Pewahyuan ilahi tapi yang dangkal-dangkal. Dalam Ibrani sama, Rasul mengatakan kamu nggak bisa terima makanan keras. Sebetulnya aku sudah mau kasih makanan keras, tapi kamu nggak bisa terima. Kenapa? Kamu masih manusia duniawi, kamu masih bayi rohani. Saya kasih contoh seperti ini, saudara. Secara jasmani, seringkali kita cuma berpikir apa makanannya. Sebetulnya kita harus berpikir juga bukan cuma apa makanannya, tapi organ apa untuk memakannya. Contoh, kenapa saya mau jelaskan kenapa orang nggak bisa terima makanan keras, kenapa orang hanya bisa terima susu, gitu, saudara. Bayi nggak bisa diberikan makanan keras, cuma bisa terima susu. Kenapa? Kenapa? Nggak bisa mengunyah, nggak punya gigi, ya. Mengapa dia harus punya gigi baru bisa menerima makanan keras? Karena organ untuk mengunyah adalah gigi. Semua jelas? Semua punya gigi? Nah, nggak kelihatan karena sudah pakai masker hari ini. Kalau kita punya gigi, kita bisa menerima makanan keras.
bayi nggak punya gigi karena nggak karena itu cuma bisa terima susu. Mau tanya, ada nggak yang bukan bayi yang sudah tumbuh giginya, atau bayi berapa bulan sudah mulai tumbuh giginya, saudara langsung kasih makanan keras atau enggak? Atau masih makanan lunak? Masih lunak kan ya, walaupun sudah tumbuh gigi. Kenapa? Giginya belum kuat. Lalu ada nggak orang yang sudah dewasa, punya giginya sudah kuat, tapi kalau makan nggak dikunyah, diemut aja gitu saudara. Dia pikir makanan akan luluh lantak dengan sendirinya kalau diludahin gitu, diemut aja gitu. Saudara pasti pernah suapin anak yang sudah cukup besar, tapi makannya diemut terus saudara. Ada anak yang kayak gitu ya saudara ya. Sudah giginya sudah kuat, tapi kalau makan nggak mau dikunyah, diemut aja. Dia tidak mau menggunakan organ untuk mengunyah, makanya dia tidak bisa mengunyah makanan. Diemut aja, ya nggak bisa ditelan kalau cuma diemut. Kalau sudah emut lalu ditelan malah jadi sakit, jadi masalah. Itu bukan menelan makanan, itu namanya ketelan makanan. Itu malah bahaya saudara. Saya pernah ketelan biji jagung satu, lumayan mampet di sini saudara. Mengapa secara rohani orang nggak bisa terima makanan keras? Karena untuk menerima makanan rohani, organ yang tepat untuk mengunyahnya adalah roh saudara, bukan pikiran saudara. Penyebab mengapa orang bayi rohani tidak bisa menerima makanan keras, karena mereka berusaha menerima pewahyuan ilahi dengan pikiran mereka. Itu sebabnya nggak bisa mengunyah. Makanannya sudah tepat, tapi organnya tidak tepat. Contoh, saya kasih saudara makanan secara fisik, nasi, saudara mau pakai apa? Pakai nasi, lauknya apa? Telur, terus tempe. Nah ini orang sederhana saudara, luar biasa. Orang Kristen memang harus sederhana. Apalagi telur, tempe, perkedel, apalagi? Udah cukup, sederhana. Yang lain mau nambah? Sambal, sayur apa? Sayur asem ya. Sayur asem, kerupuk, emping. Jadi banyak juga saudara. Ini kalau bicara soal makanan di depan banyak orang jadinya banyak saudara. Awalnya sedikit memang, tapi kalau banyak pikiran jadinya banyak. Nah, saya siapkan saudara makanan kesukaan saudara. Telur, emping, waduh apa? Telur, tempe. Apalagi tadi? Perkedel, wah ini kesukaannya. Harusnya saudara makan dengan bergairahkan. Tapi ketika ada makanan itu di depan saudara, saudara nggak mau mengunyahnya dengan gigi saudara. Saudara nggak mau pakai tangan untuk ambil makanan, masukkan ke dalam mulut, lalu dikunyah pakai gigi, lalu ditelan setelah dikunyah. Saudara mau makan pakai cara baru, pakai teknologi baru, saudara mau makan pakai pikiran. Mau tanya, kenyang nggak? Ya. Mungkin bisa kenyang loh, karena secara psikologis kita membayangkan makanan itu masuk ke dalam perut kita dan mengenyangkan kita. Bisa kenyang nggak secara psikologis? Bisa, tapi nggak tahan lama. Karena makanannya memang nggak masuk. Cuma dibayangin. Saudara mau makan nggak mau pakai tubuh. Padahal ini makanan jasmani, harusnya pakai tubuh kan makannya. Saudara mau pakai jiwa, saudara mau pakai tekad saudara. Saudara cuma liatin itu makanan, saudara bertekad, kenyang, 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 tempe masuk. Dalam nama Yesus, tempe masuk. Dalam nama Yesus, nasi masuk. Saudara makan makanan jasmani tapi pakai jiwa, nggak bisa, nggak masuk. Saudara mau disuguhkan makanan apapun, termasuk yang paling saudara suka, nggak masuk ke dalam karena organnya salah. Makanan rohani harus dimakan secara rohani.
Makanan rohani harus dimakan dengan organ roh. Makanan jasmani, saudara juga nggak bisa makan makanan jasmani secara rohani loh saudara. Saudara nggak bisa bilang, tadi saya makan sayur asem, pakai telur, pakai tempe, pakai perkedel, roh saya dikenyangkan. Nggak bisa. Makanan jasmani hanya bisa mengenyangkan jasmani, nggak bisa mengenyangkan rohani. Ya makanan rohani juga nggak bisa mengenyangkan jasmani sih. Suruh bilang, saya habis ibadah khotbahnya 2 jam, kenyang banget saya, nggak perlu makan lagi. Nggak bisa begitu saudara. Makanan rohani untuk rohani, makanan jasmani untuk jasmani. Nggak bisa dibolak-balik kayak gitu, dan organnya pun harus tepat. Kalau saudara disuguhkan makanan rohani, saudara harus mengunyahnya dengan roh saudara. Saudara nggak bisa pakai jiwa saudara untuk mengunyah makanan rohani. Makanya orang Korintus itu terbiasa pakai pikirannya, terbiasa pakai emosinya, terbiasa pakai tekadnya. Ketika menerima makanan juga mereka pakai jiwa mereka, nggak pakai roh mereka. Makanya Paulus bilang, aku mau kasih makanan keras, kamu nggak bisa terima. Kenapa? Rohmu nggak terlatih untuk mengunyah makanan keras. Maka di KTB saudara didorong untuk terus berlatih menggunakan roh saudara. Ya saudara. Supaya apa? Saudara bisa makan makanan keras. Puji Tuhan. Sekarang saya kasih pewahyuan kayak apapun juga, saudara bengong. Kau bengong. Saudara bisa terima maksudnya gitu saudara. Semua yang sudah ikut KTB memahami, ini pewahyuannya luar biasa katanya saudara. Awal-awal mereka nggak bisa makan. Kenapa? Makannya pakai pikiran sih, mana masuk. Disuruh mendoa bacakan firman, disuruh latihan roh. Ayo, baca firman, pakai roh saudara, latihan. Itu latihan yang paling bagus, lagi baca firman. Dan latihan roh yang paling bagus dengan berdoa. Ayo, pakai ayat-ayat Alkitab, didoakan. Saudara lakukan mendoa bacakan firman, saudara melakukan dengan pikiran, bukan dengan roh saudara. Kenyang atau enggak rohnya? Enggak. Hasilnya adalah bingung. Apaan sih ini? Apaan sih ini? Disuruh latihnya pakai roh. Maksudnya latihan makan secara rohani. Maksudnya gitu loh. Nah saudara, makan makanan rohani ada di hadapan saudara, tapi saudara mood terus pakai pikiran saudara. Saudara mood terus pakai emosi saudara. Nggak masuk. Saudara nggak kenyang secara rohani. Saudara ibadah di tempat ini, saya kasih firman, saya kasih makanan berlimpah-limpah. Kita tiap minggu pesta dengan makanan berlimpah-limpah. Kayak saudara kondangan di hotel mulia. Semua makanan ada di situ. Tapi kalau saudara nggak makan, ya nggak kenyang lah. Ya. Nah jadi kalau saudara ada di sini mendengar firman, bagaimana cara mendengar firman saudara-saudara dikenyangkan dengan firman? Saudara harus mengunyahnya dengan roh saudara. Bukan mengunyahnya dengan pikiran saudara. Jadi sepanjang saya berkata-kata, apa yang harus saudara lakukan? Pasang roh saudara. Gunakan roh saudara. Latih roh saudara. Ketika firman disampaikan, tangkap dengan rohmu. Tangkap dengan rohmu. Dari roh baru dipahami dengan pikiran. Paham itu belakangan saudara. Nangkep dulu. Ya saudara. Nah itu sebabnya orang di Korintus terus menjadi bayi rohani karena mereka tidak melatih rohnya untuk mengunyah makanan yang Paulus berikan. Sehingga akhirnya Paulus menurunkan standar, ya udahlah, gigimu belum tumbuh, rohmu belum terlatih untuk mengunyah makanan rohani. Aku kasih pewahyuan tingkat bawah. Giliran dikasih pewahyuan, saudara-saudara, Kristus adalah hayat kita. Apaan itu? Hidup dalam hayat ilahi. Apaan hayat? Sudah bingung. Karena sudah berusaha mencernanya dengan pikiran saudara. Itu bukan organ yang tepat untuk makan secara rohani. Paham saudara? Itu sebabnya
Bagaimana caranya supaya saudara bisa jadi dewasa rohani? Makan yang banyak. Saudara punya bayi, dikasih susu, oke lah. Tapi kalau dari selamanya sampai selamanya, saudara terus kasih susu, dia nggak bertumbuh normal. Dia nggak menjadi manusia yang sehat dan kuat. Betul ya saudara? Nah ketika saya ngomong saudara bilang ya, saudara sedang menangkapnya dalam roh saudara. Kalau saudara sepanjang saya khotbah, saudara cuma liatin saya bengong, saudara sedang berpikir, ini lagi khotbah apa? Artinya saudara sedang memakai pikiran saudara untuk memakan makanan rohani. Tolong kantongin dulu pikirannya, ayo pakai rohnya. Ayo latih rohmu untuk mendengar firman, supaya engkau bisa menerima makanan keras. Sadarkah saudara, semakin hari saudara melatih roh saudara, saudara makin bisa menerima makanan keras. Di ujung-ujung KTB level 1 yang sudah akan hampir berakhir ini, ada banyak orang yang berkata, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Mengapa? Rohnya sudah mulai kepake. Rohnya sudah mulai dipaksa untuk digunakan. Karena kita ini manusia kita ini terbiasa memakai pikiran, memakai emosi, memakai tekad kita. Kita tidak terbiasa berjalan dengan roh kita. Itu sebabnya Alkitab atau Rasul Paulus terus-menerus mengumandangkan hidup oleh roh, berjalan dalam roh, dituntun roh. Supaya saudara beralih dari jiwa kepada roh saudara. Karena Kristus ada di dalam roh saudara. Dengan saudara terus menggunakan roh saudara untuk mengontak Kristus di dalam roh saudara, saudara sedang menikmati Kristus dalam segala kekayaannya. Mengapa saya ajarkan saudara untuk menyeru nama Tuhan? Oh Tuhan Yesus dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Tujuannya untuk melatih roh saudara. Supaya roh saudara terus digunakan untuk berhubungan dengan Kristus yang ada di dalam saudara. Makanya sekarang kita berdoa nggak doa ke atas lagi. Oh Tuhan Yesus, nggak gitu ya. Sekarang nengoknya ke bawah. Oh Tuhan Yesus, karena ada di dalam roh. Dulu kita pikir Yesus ada di dalam sorga kan. Sekarang ada di dalam roh. Jadi dia nggak terasa jauh, dia terasa dekat. Karena dia terus bersama-sama dengan kita. Dia terus berserta dengan kita. Di mana dia bersama dengan kita? Di dalam roh kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang berserta kita, Allah yang bersama dengan kita. Bahasa Inggrisnya with you, bersama dengan engkau. Tapi di manakah dia berserta dengan kita? Di dalam roh kita. Di manakah dia bersama dengan kita? Di dalam roh kita. Roh kita menjadi rumah bersama. Kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Amin saudara-saudara. Jadi manusia rohani itu hidup dalam roh, menggunakan rohnya. Itu sebabnya dia bisa mencerna makanan keras. Maaf kata, meskipun sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, bahkan sudah sekolah Alkitab, punya gelar S1, S2, S3 teologia, mau apa ke S apa ke S teler, S doger, S pudeng, S apapun yang sudah punya, maafkan saya harus berkata, saudara nggak bisa dengar khotbah saya dengan pikiran saudara. Saudara tidak akan paham apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan. Kalaupun saudara paham, engkau tidak akan bertumbuh. Karena kita hanya akan bertumbuh kalau ada makanan yang masuk ke dalam. Tubuh saudara akan bertumbuh kalau ada makanan jasmani yang masuk ke dalam tubuh. Roh saudara akan bertumbuh kalau saudara terus makan makanan rohani masuk ke dalam roh saudara. Selama saudara nggak makan, saudara nggak bertumbuh. Mengapa orang Kristen tidak bertumbuh dalam hayat ilahi? Karena mereka nggak makan-makan. Mengapa mereka nggak bisa makan? Nggak punya gigi. Mereka nggak terlatih dalam roh untuk menggunakan rohnya untuk makan secara rohani, untuk menerima pewahyuan Allah, untuk menerima penyingkapan secara ilahi. Itu sebabnya Tuhan menyingkapkan berbagai hal melalui Paulus, tapi mereka tidak menangkapnya. Saya berdoa supaya ketika Tuhan menyingkapkan berbagai kebenaran melalui hidup saya, saudara bisa menangkapnya, saudara bisa mengunyahnya, saudara merasa dikenyangkan. Ketika pulang dari tempat ini,
Saya berdoa setiap saudara merasa kenyang di dalam roh. Makanan itu untuk kehidupan, untuk kekuatan, untuk kenikmatan. Jadi ketika saudara menerima makanan rohani, seharusnya saudara merasakan di dalam roh saudara sebuah kehidupan. Ada kehidupan, ada kekuatan, ada kenikmatan di dalam. Saudara dikenyangkan atau dipuaskan. Sehingga saudara nggak perlu cari jajanan lagi. Karena saudara sudah kenyang, dipuaskan. Saudara mengalami kehidupan, kekuatan, kenikmatan. Karena saudara makan secara rohani. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara terus minum susu, susu itu kurang memberikan kekuatan. Susu juga kurang memberikan kehidupan, dan susu juga tidak memberikan kenikmatan. Apalagi bagi saudara yang nggak doyan susu. Kalaupun dia memberikan kekuatan, durasinya nggak lama, saudara. Makanya kalau bayi itu makannya nggak 3 kali sehari, saudara. Setiap berapa jam dikasih susu? Awal-awal setiap 1 jam kalau nggak salah. Saya udah lama nggak punya bayi, jadi agak lupa, saudara. Nanti setelah dia bertumbuh lagi 2 jam sekali. Ini contoh aja ya, kalau nggak benar maafkan saya. Ini bukan poinnya, ini cuma contoh. Nanti setelah dia bertumbuh diundur lagi 3 jam sekali. Nanti 4 jam sekali. Kenapa? Karena susu itu cuma memberikan kekuatan tapi sebentar saja. Mengapa orang Kristen seringkali terus lemah? Karena makannya susu. Cuma kuat sebentar saja. Kalau habis ibadah, kuat. Jalan rasanya di atas bumi, saudara nggak nginjek bumi. Mana masalah? Mana masalah? Masalah dicariin, saudara. Biasa kabur. Kalau ada masalah sekarang, masalah dicari karena kuat. Masalah apa itu? Kita kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Susu. Tapi besokannya sudah bisa lemah lagi. Bahkan beberapa orang mengalami di gereja kuat, pulang dari gereja ribut, saudara-saudara. Lemah lagi jadi. Di gereja sukacita melimpah. Di perjalanan sukacita hilang, saudara-saudara. Tercuri oleh iblis di tengah jalan. Di gereja nggak ada iblis, di tengah jalan banyak iblis. Jadi saudara ketika di jalan tercuri oleh iblis kekuatannya, sukacitanya, imannya. Waktu di gereja imannya melambung tinggi. Ketika di rumah imannya mendarat lagi, saudara-saudara. Kenapa begitu? Saudara, cara makannya salah. Masalahnya adalah saya bukan tipe bapak yang suka memberikan susu kepada anaknya. Saya suka memberikan makanan keras. Haleluya. Kok saudara nggak haleluya sih? Anak saya nggak bisa makan makanan keras, saya paksa. Saudara dipaksa kan? Ayo ikut KTB, masuk KTB, bingung. Tubuh maut, apa ini tubuh maut? Banyak istilah baru lagi, bingung semua. Terus, saya mulai dengan kelas pemuritan yang 10-an orang itu saya jejelin terus, saudara. Serius, saya jejelin aja. Mereka bisa makan, nggak bisa makan, makan. Akhirnya bisa juga tuh. Ya, saya bilang, ayo pakai rohmu. Maksudnya apa pakai roh? Gunakan rohmu. Ya gimana maksudnya? Nih dalam persekutuan kita harus mengalirkan ayat. Maksudnya gimana? Mereka juga awal-awal nggak bisa makan. Dijejelin terus, kemakan juga, saudara. Puji Tuhan nggak muntah. Akhirnya mereka bisa makan dan akhirnya bisa menikmati makanan itu. Itu kalau nggak dipaksa,
Kalau nggak dijejelin jadi bayi terus. Puji Tuhan, sekarang sudah mulai dewasa. Sudah bisa menerima makanan keras. Apalagi yang ikut sahih itu. Kita sedang membedah kitab Kejadian. Jadi kalau saudara mau naik level, di KTB aja sudah mau naik level 2. Kalau sudah mau naik level lagi, dibanding level 3-nya KTB, ikut sahih itu. Kita bahas Alkitab. Kita sedang membedah Kejadian. Berapa pertemuan? Lumayan. Kejadian hampir selesai. Baru 1 kitab. Ada yang tanya, kita kapan selesainya? Enggak tahu. Loh, orang kitabnya banyak kayak gitu. Kita sudah berapa kali pertemuan, baru setengah Kejadian. Udah, enggak apa-apa. Ini eksperimen pertama. Gelombang pertama selalu menjadi eksperimen bagi saya. Itu laboratorium saya untuk mencoba segala sesuatunya. Puji Tuhan. Ada kelas pemuritan yang menjadi eksperimen untuk lahirnya KTB. Ada gelombang pertama dari kelas sahih untuk melahirkan sekolah Alkitab Hayat Ilahi nantinya. Nantinya saya percaya sekolah ini akan berkembang. Dan lebih banyak orang yang akan mengerti Alkitab dan menangkap pewahyuan dari Alkitab, saudara-saudara. Supaya kita tidak lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Supaya kita dewasa di dalam Kristus. Jadi orang yang dewasa di dalam Kristus bisa menerima makanan keras. Saudara sudah naik level dari bayi kepada orang dewasa. Jadi saya tidak mau memberikan saudara susu lagi. Saya mau memberikan saudara makanan keras. Saya nggak tahu apakah makanan keras bisa dimakan dari jarak jauh atau enggak. Saya berdoa mudah-mudahan yang di rumah bisa memakan dan dikenyangkan dan menikmati seperti mereka yang ada di sini. Ya saudara. Jadi ayo terus gunakan roh saudara. Terus latih saudara dalam segala hal. Setiap saat, setiap detik terus berhubungan dengan Kristus di dalam roh saudara. Menggunakan roh saudara. Dalam hal makan, saya mau wanti-wanti berpesan kepada saudara. Karena beberapa waktu yang lalu saya mengalami, kok mendoa bacakan firman udah gak seperti dulu lagi ya. Mungkin beberapa saudara sedang mengalaminya juga. Saya tanya Tuhan, awal-awal saya praktek mendoa bacakan firman, rasanya kenyang banget. Kok sekarang kayak udah gak terlalu kenyang ya, kenapa ya Tuhan? Sampai sekali waktu Tuhan menjawab saya, karena kamu terjebak dalam kebiasaan. Jangan terjebak dalam kebiasaan. Sekali saudara terjebak dalam kebiasaan, rohmu mati. Kebiasaanlah yang mematikan roh saudara. Jadi walaupun kita membiasakan diri untuk mendoa, bacakan firman, untuk berseru kepada nama Tuhan, tapi jangan pernah menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Jangan terjebak pada kebiasaan. Karena sekali saudara terbiasa melakukannya, rohmu mati. Jadikan itu sebagai sesuatu yang baru setiap kali, baru setiap kali. Makanya di dalam roh nggak ada yang basi, saudara. Karena dalam roh selalu hidup, selalu baru, selalu hidup, selalu baru, selalu hidup, selalu baru, selalu hidup, selalu baru. Nggak pernah ada yang basi dan nggak pernah ada yang biasa. Sadarkah saudara, di dalam KTB sebetulnya setiap minggu itu pewahyuannya sebetulnya cuma diulang-ulang kok. Cuma diulang-ulang kok. Tapi setiap minggu rasanya ada yang baru lagi. Mengapa? Roh. Di dalam roh enggak ada yang jadi kebiasaan. Semuanya selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap pagi. Di dalam Tuhan, Tuhan itu roh. Tuhan juga enggak ada yang basi. Kasih setianya aja selalu baru setiap pagi. Bahkan kasihnya selalu baru setiap pagi. Itulah kalau kita bergerak di dalam roh.
Jadi setiap kali saudara berseru kepada nama Tuhan, jangan anggap itu sebagai sebuah metode, jangan anggap itu sebagai sebuah kebiasaan, sebagai sebuah sarana untuk mencapai Tuhan. Tapi pakai itu sebagai sarana untuk melatih roh saudara, sehingga saudara menggunakan roh. Jadi karena saya sudah kebiasaan, tanpa sadar saya tidak menggunakan roh saya lagi. Tidak menggunakan roh saya lagi, rohnya jadi mati, saudara-saudara. Enggak menangkap pewahyuan Tuhan di dalam firman-Nya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya berdoa supaya saya diperbaharui, saya disoroti dalam hal itu, dan saya mengakui, oke Tuhan, saya salah. Saya menganggap ini sebagai sebuah kebiasaan. Tolong pahami apa yang saya katakan. Jangan pernah menganggap firman Tuhan sebagai sesuatu yang biasa. Firman Tuhan bukan sesuatu yang biasa. Alkitab adalah firman Allah. Dan firman Allah bukanlah sesuatu yang biasa. Itu sebabnya saudara nggak boleh baca Alkitab sebagai sebuah kebiasaan. Saudara baca Alkitab sebagai sarana untuk makan, untuk memperbaharui hidup saudara, kehidupan rohani saudara. Makan itu bukan pekerjaan. Makan itu kebutuhan, kenikmatan. Amin, saudara. Makan itu sesuatu yang harus dikerjakan, tapi bukan pekerjaan. Dengan makanan kita bisa bekerja. Kalau kita makan, kita bisa bekerja. Kalau kita tidak makan, kita tidak bisa bekerja. Mengapa banyak orang rohnya mati? Karena tidak makan-makan. Mengapa banyak orang rohnya tidak bisa digunakan? Karena tidak makan-makan. Mereka baca Alkitab tapi tidak makan. Mereka berdoa tapi tidak makan. Mereka dengar khotbah tapi tidak makan. Mereka menyembah Tuhan tapi tidak makan. Saya dorong semua saudara untuk makan. Apa tandanya kalau saudara sudah makan? Saudara rasa kenyang di dalam roh saudara. Roh saudara menjadi lebih hidup, roh saudara menjadi lebih kuat, roh saudara menjadi lebih puas di dalam Tuhan. Itu tandanya kalau saudara sedang makan, kalau saudara sudah makan. Apakah saudara sedang makan pada hari ini? Saya harap saudara makan. Sehingga ketika pulang dari tempat ini, saudara hidup, saudara kuat, saudara puas, nikmat, kenyang. Kalau roh saudara kenyang, makanan fisik bisa ditunda saudara. Jadi nggak makan siang langsung makan sore juga bisa. Jadi apakah kita bisa melakukan itu saat ini? Melewati makan siang kita. Saya baru nomor 2 dan seluruhnya ada nomor 4. Tapi nggak apa-apa. Kita berhenti saja sampai di sini daripada saya dijuluki pengkhotbah yang lama. Itu julukan yang kurang bagus buat saya dan menekan hidup saya. Ya. Walaupun saudara nggak pernah ngomong langsung kepada saya menerimanya di dalam roh. Haleluya. Ayo kita bangkit bersama-sama. Biarlah hidup kita sepenuhnya tertuju kepada Kristus saja dan bukan kepada yang lain. Kalaupun kita bertumbuh, kita harus bertumbuh di dalam Kristus dan ke arah Kristus, bukan yang lain. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus. Haleluya. Nyatakan ini kepada Tuhan dengan roh saudara. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allah, ku sembah Dia, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku. Amin. Yesus, Engkau Raja
yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang beri damai hanya Yesus, yang beri damai hanya Yesus. Amin. Yang beri berkat siapa? Hanya Yesus. Bukan saya, yang beri Roh-Nya. Amin. Hanya Yesus. Sebab Kau Allah. Oh, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat yang beri damai hanya Yesus. Haleluya. Yang beri damai siapa saudara? Amin, amin. Yang beri berkat hanya Yesus. Amin. Yang beri Roh-Nya, ini yang paling kita butuhkan. Oh, sebab Kau Allahku. Semua katakan Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Panggil namanya. Amin, amin. Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Panggil namanya Yesus, Kau Allahku. Kau Allahku, Yesus. Amin, amin. Oh Yesus, Engkau Rajaku. Haleluya. Rajaku yang turun ke dunia.
menyembah Tuhan. Oh, menyembahmu. Masuk hadiratku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah. Masuk hadirat. Sekali lagi. Yesus, ku sembah Kau. Amin, amin, amin. Curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah. Masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah. Kini aku menyembah. Masuk hadirat. Kini aku menyembah. Aku menyembah. Semua katakan, masuk hadirat-Mu. Oh, penuh dengan Roh, penuh dengan Roh, penuh dengan Roh, penuh dengan Roh. Roh Kudus tercurah. Baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Penuh dengan Roh, penuh dengan Roh, penuh dengan Roh. Oh, rapatana lamahaya sakabala balaya seka. Oh, rapabababala seka bebabala sata. Penuh dengan Roh, penuh dengan Roh. Rapabababala seka bebabala sata. Rapabababala seka bebabala sata. Kini aku menyembah. Masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah. Aku menyembah. Masuk hadirat. Kini aku menyembah. Kini aku menyembah. Semua katakan, masuk hadirat-Mu. Sorakan haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami berseru kepada nama-Mu. Dengan semua orang yang berseru kepada nama-Mu. Serukan nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu Yes. sebagai makanan bagi kami, Amin. yang memberikan roh dan hidup bagi kami. Amin. Kami percaya kami dikenyangkan, Yes. kami dipuaskan, Yes. karena firman-Mu adalah makanan bagi roh kami. Amin. Kami terima firman-Mu, kami terima anugerah. Yes. Oh, kami menjadi bertumbuh di dalam Kristus, Yes. dewasa di dalam Kristus, karena firman-Mu memberikan kehidupan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, biar itu terus berbicara bagi kami dan melatih roh kami untuk mengunyah firman Tuhan menjadi kehidupan bagi kami. Kami berdoa di dalam satu nama yang luar biasa, satu nama yang adalah segala-galanya, satu nama yang adalah Tuhan dan Raja kami, satu nama yang adalah Allah yang luar biasa, Allah yang berkenan untuk diam di dalam kami. Kami bersyukur kepadamu.
kepada satu nama, Amin. nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang sudah menerima firman dan anugerahnya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Bila satu orang menyerukan nama Tuhan, sesuatu terjadi. Amin. Bila banyak orang menyerukan nama Tuhan, oh, hal yang lebih dahsyat bisa terjadi. Amin. Yes. Haleluya.